Billy Flap dikecam karena diduga menganiaya fans di fansign ENHYPEN terbaru. Label ENHYPEN Billy Flap saat ini mendapat kecaman karena diduga menganiaya penggemar yang menghadiri fans untuk album terbaru grup itu. Belum lama ini ENHYPEN kembali dengan album barunya Dark Blood. Fans sangat mengantisipasi hal ini karena album Korea terakhir grup itu keluar pada Juli 2022, hampir setahun sejak comeback mereka. Saat grup merilis album baru, mereka sering mengadakan acara khusus seperti showcase, toko pop-up, dan fansign. Fansign memungkinkan penggemar untuk bertemu grup secara dekat dan pribadi, mengobrol dengan artis favorit mereka saat mereka menandatangani album untuk mereka. Untuk mengikuti fansign, banyak penggemar yang membeli album dari toko tertentu dengan setiap album yang beli dihitung sebagai tiket undian. Fans bisa menghabiskan ribuan dolar untuk kesempatan berbicara dengan grup favorit mereka. ENHYPEN mengumumkan beberapa fansign sebelum comeback mereka dan telah menyelesaikan selama beberapa hari terakhir. Sayangnya beberapa penggemar mengalami pengalaman buruk akibat ulah Billy Flap. Pada tanggal 3 Juni, akun penggemar dari fansign toko Aladdin Group dibagikan secara online menggambarkan pengalaman mereka di acara itu. Seorang penggemar mengatakan bahwa label memaksa mereka untuk menandatangani album versi Weverse alih-alih salah satu edisi standar. Untuk fansign ENHYPEN, label rekaman menyiapkan segalanya mulai dari indeks hingga nama, sehingga para penggemar tidak dapat memilih versi album mana yang mereka minta untuk ditandatangani oleh para member. Meski begitu, tidak masuk akal bagi mereka untuk memaksa para penggemar mendapatkan tanda tangan di album versi Weverse. Mereka seharusnya memberitahu para penggemar dan mengizinkan mereka menyiapkan album yang berbeda, atau mereka bahkan dapat membebankan biaya tambahan dan menyiapkan versi reguler untuk mereka juga. Bagaimana harusnya ketujuh anggota menandatangani selembar kertas kado seukuran telapak tangan ini? Bagaimana ini masuk akal? Mereka sangat keras kepala dan tidak punya fleksibilitas, benar-benar sekelompok douche, kata penggemar. Menurut aturan resmi untuk fansign ini, penggemar diberi album untuk ditandatangani oleh label alih-alih membawa milik mereka sendiri. Membuat situasi ini hampir tidak mungkin dihindari tanpa pengumuman sebelumnya. Beberapa anggota juga tampak bingung kenapa mereka menandatangani barang sekecil itu. Ini bukan satu-satunya masalah yang dibuat di fansign oleh label. Penggemar tidak diizinkan menggunakan skrip yang sudah ditulis sebelumnya untuk mempermudah komunikasi mereka dengan idola. Fans yang tidak fasih berbahasa Korea dan banyak yang membutuhkan catatan untuk membantu mereka mengatasi kegugupan mereka berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan tanpa penjelasan yang jelas. Halo, aku menggunakan penerjemah sehingga mungkin sulit untuk dipahami, tapi aku ditolak membawa naskah ke fansign Aladdin. Aku tidak berbicara bahasa Korea dengan baik, jadi aku akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan anggota sama sekali. Juga tidak disebutkan tentang larangan ini dalam aturan yang awalnya diposting untuk acara fansign. Fans online marah dengan Billy Flap atas perilaku tidak pengertian mereka pada orang-orang yang menghadiri acara itu. Netizen Korea kaget melihat hal yang terjadi dan menyatakan kekecewaan mereka pada perusahaan itu. Netizen mengatakan, kenapa bahkan mengadakan fansign? Perusahaan jelas ingin mendapatkan penjualan, tapi hanya itu. Mereka tidak peduli dengan penggemar atau pelanggan mereka. Tanda tangan fans adalah untuk penggemar. Jadi, selama para penggemar tidak merugikan para artis, mereka seharusnya bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Aku tidak mengerti kenapa perusahaan begitu agresif pada para penggemar. Apa yang salah dengan punya skrip? Kenapa melarang mereka? Bukankah seharusnya perusahaan berterima kasih kepada para penggemar ini? Dan fakta bahwa mereka ingin berkomunikasi dengan para anggota perusahaan ini adalah pertunjukan yang buruk. Yang lain mengatakan, aku dulu mendukung grup ini dan aku pernah ke acara offline mereka. Aku berhenti karena manajemen benar-benar membenci penggemar grup dan aku menyadari bahwa aku tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Sepertinya keadaan menjadi lebih buruk, para anggota bekerja sangat keras dan luar biasa, tapi manajemen mengendalikan mereka. Billy Flap, lepaskan tanganmu dari bisnis hiburan. Yang lain mengatakan, bagaimana ini bisa diterima? Aku tahu perusahaan ini dulunya adalah perusahaan produksi game. Apakah itu sebabnya tidak ada pemahaman tentang industri K-pop? Seolah-olah mereka tidak ingin menjalankan bisnis. Mereka bahkan tidak punya sedikit pun kesopanan untuk memperlakukan pelanggan mereka dengan benar. Seperti penggemar ini adalah VIP, dibutuhkan banyak uang bagi mereka untuk menghadiri acara ini. Perusahaan mengharuskan tidak membuat penggemar sekotor ini.
Album Weverse jelas terlalu kecil. Seberapa sulit menawarkan pilihan lain, berhenti bersikap keras kepala itu membuat frustasi. Yelin mengatakan, tidak tahu bagaimana cara kerja penggemar K-pop ya. Perusahaan itu sangat tidak mengerti sehingga membuat aku bertanya-tanya, apakah mereka bahkan dimaksudkan untuk berada dalam bisnis hiburan? Yang lain mengatakan, di acara fansign, para penggemar berjuang melawan batas waktu dan merasa gugup di depan semua anggota. Jadi mereka biasanya membawa naskah, menguraikan apa yang ingin mereka katakan. Tapi tepat sebelum fansign ini, manajemen melarang itu. Hal ini tidak hanya membuat para penggemar Korea panik. Penggemar internasional yang tidak bisa berbahasa Korea juga kesulitan karena tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Dari apa yang aku dengar, ada 20 fans Korea dan 30 fans internasional, berantakan sekali. Perusahaan sebelumnya mendapat kecaman karena diduga berlaku buruk pada anggota grup. Yang kedua, EXO-L menunjukkan dukungan untuk keputusan terbaru Baekhyun, Chen, dan Xiumin mengirimkan truk pendukung We Are One ke depan kantor pusat SM. Pada tanggal 1 Juni, pengacara yang mewakili subunit EXO Chen Baekshi yang terdiri dari Chen, Baekhyun, dan Xiumin mengumumkan bahwa mereka mengajukan tuntutan hukum terhadap agensi mereka SM Entertainment atas masalah keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas penolakan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan penting kepada artis. Dalam tanggapan yang mengejutkan, SM Entertainment mengklaim para artis terpengaruh oleh pengaruh eksternal, mengisyaratkan situasi ini berpotensi menunda comeback dan rekaman video musik EXO yang diantisipasi. Tapi pernyataan ini kemudian direvisi untuk menginformasikan bahwa rekaman video musik akan berjalan sesuai rencana. Firma hukum yang mewakili Chen Baekshi, Lin, membantah klaim SM, menegaskan bahwa anggota EXO adalah orang dewasa yang mampu membuat keputusan sendiri dan tidak dapat dimanipulasi oleh kekuatan eksternal. Pengacara melanjutkan dengan menyatakan bahwa SM Entertainment menekan artis untuk memperbarui kontrak mereka sebelum waktunya, memperpanjang perjanjian minimal 17 hingga 18 tahun. Elemen yang sangat meresahkan dari kontrak ini adalah klausul perpanjangan otomatis yang diaktifkan hingga jumlah minimum album yang ditentukan telah diproduksi. Pengungkapan ini mengejutkan para penggemar, memicu protes dari basis penggemar EXO yang dikenal sebagai EXO-L terhadap perilaku SM terhadap idola mereka selama 11 tahun terakhir. Dalam solidaritas dengan anggota EXO, EXO-L telah memperbarui profil media sosial mereka dan menggunakan tagar khusus untuk menunjukkan dukungan kuat mereka. Pada tanggal 3 Juni, EXO-L China mengirim truk pendukung di depan markas SM. Penggemar internasional juga berbagi cinta pada EXO Chen Baekshi melalui tweet khusus menggunakan tagar yang mencapai tren dunia di Twitter. Selain itu, pada tanggal 4 Juni, EXO-L Iran yang dikenal sebagai Iris mengadakan proyek penggemar dukungan khusus yang mengharukan di mana mereka membagikan gambar gerakan tanda L dan foto Chen Baekshi dengan kalimat indah yang menggunakan perasaan tulus mereka pada semua anggota EXO terutama Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.